Bab 206 Siapa yang spesial ini? Tuobaye saat ini, dengan bantuan Chen Chang'an, telah menyempurnakan sebagian besar obat mujarab. Tubuh makhluk abadi telah menyerap kekuatan ramuan, dan telah mengalami hidup dan mati sekali lagi, dan ranah kultivasi telah menembus dengan sangat cepat. Sekarang ada basis budidaya transformasi dewa 3 tingkat. Chen Chang'an mengangguk, lalu memberitahu Tuobaye tentang identitas Qin Huan Sui dan wanita tua yang melindungi Taoisme. Setelah mengetahui identitas Qin Huan Sui dan wanita tua itu, Tuobaye terkejut, tetapi dia tidak menyangka keduanya adalah yang mulia abadi. Chen Chang'an berkata lagi, Tuobaye, rekan Daois Qin dan wanita tua itu akan mengikutimu ke Yunzu lagi. Untuk misi ini, kamu harus membawa kembali Hong Yi, Sezini, dan Feng Qiyun. Adapun wanita tua ini, aku telah menghapus kewarasannya. Dia hanyalah boneka dan akan mematuhimu. Begitu dia menghadapi bahaya apapun di Yunzu, dia bisa disingkirkan. Ikuti perintahmu, nak. Selanjutnya, Chen Chang'an meninggalkan jimat hidup dan mati di tubuh Tuobaye. Meskipun Tuobaye mempraktikkan teori anonim nirwana, ada kemungkinan besar kelahiran kembali setelah kematian. Namun bagaimana jika gagal? Mati benar-benar mati. Chen Chang'an tidak ingin kehilangan Tuobaye, seorang jenderal yang cakap. Setelah memikirkannya, meskipun Chen Chang'an berpikir bahwa kali ini Tuobaye memiliki Qin Huan Sui dan wanita tua, dua dewa penjaga Tao yang harus diikuti, itu lebih dari cukup untuk menyelamatkan ketiganya. Tapi dia tetap berhati-hati. Ada juga jimat hidup dan mati di tubuh wanita tua itu. Bagaimanapun, wanita tua ini adalah yang mulia abadi, dan nilainya masih cukup besar. Dengan satu kehidupan lagi, peran yang dia mainkan secara alami akan lebih besar. Akhirnya, Chen Chang'an mengarahkan pandangannya pada Qin Huan Sui. Qin Huan Sui berkedip. Chen Chang'an tertawa. Rekan Daois Qin, karena kamu menyetujui kepercayaanku, maka aku akan memberimu jimat hidup dan mati. 100.000 gunung, Mo Wentian berjalan di antara pegunungan. Dari waktu ke waktu, kultivator terlihat mengendarai Linghong untuk menembus langit dan memasuki kedalaman ratusan ribu gunung. Tentunya dalam perjalanan, jika kurang beruntung, Anda juga akan bertemu dengan biksu dan monster yang menghalangi jalan dan merampok mereka. Setelah Mo Wentian memasuki Gunung Siwanda, dia mengalami 2 insiden perampokan. Namun, dengan harta rahasia yang kuat, dia dengan mudah menahan perampokan para biksu dan monster itu, dan dia tidak menderita kerugian apapun. Di saat yang sama, dari jalan raya, dia mendengar apa yang terjadi baru-baru ini di Gunung Siwanda. Misalnya menara raksasa emas yang tiba-tiba muncul, misterius dan abadi. Ada juga hujan spiritual yang agung dari seorang guru tiada taraf yang tinggal dalam pengasingan di Gunung Feixian. Selama Anda mandi dalam hujan spiritual, bakat Anda akan meningkat dan kekuatan Anda akan menjadi lebih kuat. Lebih penting lagi, sebagian besar Gunung Siwanda dengan Gunung Feixian sebagai pusatnya sebenarnya adalah tanah abadi. Di tanah abadi, seperti ribuan wilayah abadi di alam atas, ia penuh dengan energi abadi. Itu diperlukan untuk budidaya makhluk abadi. Secara logika, tanah abadi adalah tempat budidaya makhluk abadi, namun secara tak terduga muncul di benua Kyushu. Hal ini membuat semua biksu yang datang ke sini merasa luar biasa. Apalagi bercocok tanam di negeri dongeng bahkan lebih efektif. Ketika Mo Wentian mengetahui apa yang terjadi, dia sangat kesal. Jika dia tahu bahwa guru yang tak tertandingi telah menurunkan hujan spiritual, dia seharusnya memasuki pegunungan 100.000 lebih awal. Mungkin dia juga berkesempatan mandi dalam hujan rohani itu. Sayang sekali aku melewatkannya. Dan kini,
dia tidak sabar untuk memasuki negeri dongeng itu. Rasakan luar biasa dari Celestial Land. Beberapa jam kemudian, Mo Wentian bertemu dengan semakin banyak biksu di Gunung Siwanda. Aura tirani terpancar, dan para biksu ini datang dari seluruh benua Kyushu. Beberapa biksu datang untuk menghadiri pertemuan magang cencangan yang akan datang. Beberapa kultivator, sebaliknya, mendengar berita tentang tanah abadi, dan tujuannya sangat sederhana, mereka hanya datang ke sini untuk bercocok tanam di tanah abadi. Tapi untuk Mo Wentian, dia juga mendengar kabar buruk. Demikianlah berita tentang Xianyu Tian Jiao Feitian. Kudengar Navatian sedang gila-gilaan saat ini, mencari beritanya kemana-mana di ratusan ribu gunung. Beberapa orang malang lainnya dikira dia dan meninggal secara tragis di tangan Fatian. Setelah mengetahui berita ini, Mo Wentian sedikit ketakutan. Hanya tinggal beberapa hari lagi untuk konferensi magang. Dia tidak ingin bertemu Fatian. Dia segera mengeluarkan topeng emas tanpa wajah dari cincin penyimpanan dan menaruhnya di wajahnya. Topeng tanpa wajah ini juga merupakan harta rahasia. Setelah dipakai bisa menghalangi penampilannya. Setelah mengenakan topeng, Mo Wentian merasa jauh lebih nyaman. Pindah. Setelah beberapa jam, dia akhirnya mencapai kedalaman gunung berkekuatan 100.000 orang dan melangkah ke wilayah tak terkalahkan cencangan. Setelah Mo Wentian memasuki wilayah tak terkalahkan cencangan, benar saja, dia merasakan energi abadi yang terkandung di tempat ini. Energi abadi memasuki tubuhnya, membuatnya energi dan penuh kekuatan. Ini adalah tanah abadi. Mata Mo Wentian berkedip-kedip, dan dia sangat terkejut. Saat ini, cincin kuno di tangannya bersinar terang. Pada saat ini, ia seperti ikan paus yang menyerap air, dengan liar melahap energi peri di negeri dongeng. Di negeri abadi ini, saya pasti bisa menembus pemurnian Ki tingkat kedua. Mo Wentian mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Tanpa berpikir panjang, dia berlutut dan mulai berlatih. Aliran energi abadi yang stabil benar-benar memasuki tubuhnya dengan cara yang gila, tapi itu mengejutkan. Basis budidaya Mo Wentian ini tidak membuat terobosan apapun, seolah-olah ki abadi itu tiba-tiba menghilang setelah memasuki tubuhnya. Tentu saja, Mo Wentian tidak menyadarinya sama sekali. Pada saat ini, cincin kuno di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya hitam yang aneh. Segera setelah itu, cahaya hitam mengerikan menghilang tepat di antara alis Mo Wentian. Lautan kesadaran Mo Wentian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, masih ada negeri dongeng di alam kecil yang lebih rendah. Sekarang roh peri telah membangkitkan jiwa peri ini. Tubuh anakmu, peri ini telah menerimanya. Di lautan pengetahuan, berdirilah roh bayangan hitam yang tinggi dan ganas. Saya melihat bahwa dia tak tertandingi dalam pemaksaan, dan begitu dia muncul, dia sangat mendominasi, melahap lautan kesadaran Mo Wentian. Di sudut lautan kesadaran, versi mini dari roh Mo Wentian meringkuk dan menggigil. Dia ketakutan. Bagaimana kabarnya? Kakak, kamu ingin menganggapku sebagai Mao. Aku hanya sia-sia, kamu pergi untuk mengambil negeri dongeng Tianjiao, seperti dewa pembunuh, enak bukan? Mo Wentian memohon belas kasihan, hatinya bingung, dan wajahnya pahit. Benar saja, tidak ada makan siang gratis. Roh bayangan hitam yang tinggi dan ganas ini jelas merupakan makhluk abadi yang berjongkok yang melompat dari tebing di dalam gua. Milik neneknya. Ternyata pria itu belum mati. Sebaliknya, dia menidurkan jiwanya di dalam cincin kuno yang berisi harta rahasia. Sekarang dia menyerap energi abadi, dia langsung bangun. Bahkan Mo Wentian pun salah. Orang yang ingin membawanya pergi kemungkinan besar tidak akan menyerang yang abadi. Tapi peri sungguhan,
Sudah 8 kali hidup jamur darah. Roh bayangan gelap itu mencibir. Dengan keadaan jiwa abadi saat ini, saya ingin mengambil kesombongan dari alam abadi, tapi itu lebih dari cukup untuk menganggapmu sia-sia. Setelah Mo Wentian mendengar ini, Nima tidak senang. Imbah, katakan siapa, kura-kura itu jelek, kamu buta, kamu sia-sia, dan seluruh keluargamu jelek. Makhluk abadi ini akan segera membawamu pergi. Berapa lama kamu akan tegar? Roh bayangan gelap itu menghina. Ayahmu bertengkar denganmu. Mo Wentian tahu jika dia terus duduk diam seperti ini, dia pasti akan mati. Dia tidak ingin mati seperti ini. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa jiwanya lemah, dia akan menyerang jiwa bayangan hitam dengan segala cara. Oke, sekarang makhluk abadi ini akan menelan jiwamu terlebih dahulu, dan akan lebih mudah untuk mengambil tubuhmu. Jiwa bayangan gelap itu berubah menjadi harimau lapar yang tinggi. Dia membuka mulutnya yang besar dan menelan roh Mo Wentian. Namun pada saat ini, sebuah penglihatan tiba-tiba muncul. Jiwa seorang lelaki tua bermata satu muncul di lautan kesadaran Mo Wentian. Meski kecil, namun mengandung kekuatan jiwa yang agung. Dia mendengus dingin, jiwa peri kecil, berani menyebar liar di sini, mati. Dalam sekejap, orang tua bermata satu ini berubah menjadi binatang dewa rakus, sebesar gunung di lautan kesadaran Mo Wentian, menelan jiwa gelap dalam satu gigitan. Roh bayangan gelap, yang sombong tadi, mati dalam sekejap mata. Di lautan pengetahuan, Mo Wentian melihat pemandangan ini dengan bodoh. Jiwa bayangan, dan lelaki tua bermata satu ini menjelma sebagai seorang pelahap. The Soul of the Shadow adalah seorang pria yang ingin mengambil alih dirinya sendiri. Orang tua bermata satu ini sepertinya bersembunyi di lautan kesadarannya. Siapa yang spesial ini? Bab 207, Iri Hati, Hati Gelisah. Binatang dewa rakus itu berubah kembali menjadi lelaki tua bermata satu, dan dia menyapa Mo Wentian. Halo, adik kecil. Orang tua, siapa kamu? Mo Wentian tampak aneh dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Orang tua bermata satu itu tertawa. Ya, tapi penguasa abadi dari wilayah abadi Shenluo. Kaisar abadi. Mo Wentian bingung dan tidak mengetahui kekuatan kaisar abadi. Namun, karena kamu orang tua berasal dari alam abadi, bagaimana kamu bisa berada di lautan pengetahuanku? Disinilah Mo Wentian bingung. Orang tua bermata satu itu menggelengkan kepalanya, aku juga tidak tahu tentang ini. Suatu hari aku terbunuh di wilayah abadi Shenluo. Saat jiwaku bangun, jiwaku akan berada di lautan kesadaranmu. Namun, bakatmu terlalu buruk. Setelah menyerap mana selama lebih dari 10 tahun, aku masih tidak bisa membangunkanku. Jika kamu tidak menyerap banyak energi abadi hari ini, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, bangunlah. Saat dia berbicara, lelaki tua bermata satu itu tampak menghina. Jelas sekali, apakah itu lelaki tua bermata satu atau jiwa bayangan gelap? Mereka semua terbangun setelah menyerap energi abadi. Hanya saja setelah Mo Wentian mendengar perkataan lelaki tua bermata satu itu, sudut mulutnya bergerak-gerak dan dia memikirkan sesuatu, wajahnya berangsur-angsur muram dan jelek. Orang tua bermata satu itu berkata pada dirinya sendiri, "Adik kecil, kamu telah menyerap energi abadi, apakah kamu sudah naik ke alam atas? Tetapi hanya berdasarkan pada basis kultivasi dan bakatmu, saya khawatir kamu tidak akan bisa naik ke alam atas selama sisa hidupmu, hidup. Ini seharusnya tidak terjadi. Sialan, aku bilang setelah berlatih bertahun-tahun, kenapa kamu belum menembus pemurnian Ki tingkat kedua? Ternyata kamu adalah orang tua yang sudah mati yang telah menderita ribuan pisau, dan aku akan membunuhmu. Anda,
Mata Mo Wentian memerah, dan dia bergegas menuju lelaki tua bermata satu itu seperti orang gila. Orang tua bermata satu itu tersenyum dan menghindarinya dengan mudah. Adik, jangan terlalu marah, kamu memujaku sebagai gurumu, bukankah menyenangkan jika aku mengajarimu metode keabadian tertinggi? Aku akan melumpuhkanmu. Adik, salahmu memarahi orang. Tidak, Nima, bunuh aku selama 1000 tahun. Namun, dia sekali lagi dihindari oleh lelaki tua bermata satu itu. Adik, kamu membunuh selama ribuan tahun. Aku terlalu tua untuk menanggungnya. Orang tua sialan, kamu sangat malu, diam-diam bersembunyi dari lautan pengetahuanku dan memakan mana selama lebih dari 10 tahun. Pantas saja 10 tahun ini selalu terasa seperti tidak ada yang bisa menggantikannya. Tahukah kamu bagaimana aku menghabiskan 10 tahun ini? Apakah kamu masih memikirkannya? Biarkan aku memujamu sebagai guruku. Bah, kamu kura-kura tua, bajingan busuk. Mata Mo Wentian memerah dan dia hampir menjadi gila. Setelah mengatur Tuo Baye, boneka tua dan Nakin Huansui untuk pergi ke kawasan kehidupan terlarang di Yunzhu, Chen Chang'an kembali ke Gunung Feixian. Kali ini, Chen Chang'an sangat lega karena Tuo Baye pergi ke Yunzhu untuk menyelesaikan misinya. Bagaimanapun, kali ini, ada dua yang mulia abadi pelindung Dao, dan Qin Huansui bahkan merupakan karakter tingkat Master Domain. Belum lagi Chen Chang'an untuk berjaga-jaga. Mereka juga meninggalkan jimat hidup dan mati di masing-masingnya, yang setara dengan memiliki 2 nyawa untuk masing-masingnya. Saya yakin kali ini, mereka akan berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan kepada mereka dan menyelamatkan Hong Yi, Xi Zini, dan Master Feng Qiyun. Chen Chang'an sedang berbaring di kursi kayu, memandangi menara uji coba berlantai 18, terus-menerus memikirkan bagaimana cara mengatur setiap level di menara uji coba berlantai 18. Little Tail sedang menggiling batu buah peri denga. Gigi susu kecilnya, dan menemani Chen Chang'an berkeliling. Di Baiyue, dia bekerja keras untuk berkultivasi. Energi abadi di kuil panjang umur adalah yang paling agung dan kaya di seluruh negeri abadi, dan kecepatan budidaya di sini juga yang tercepat. Selain itu, Chen Chang'an juga melewati Xiandao Zenji, dan merasa bosan saat menganggur, jadi dia mengajak Bai Yue bermain Taiji Chuan. Setelah Bai Yue merasakan arti sebenarnya dari Yin dan Yang yang terkandung dalam Tai Chi, dia tergerak. Dalam teknik tinju ini, Yin dan Yang menggabungkan kelembutan, dan kelembutan mengatasi kekakuan, yang dapat disebut sebagai teknik abadi tertinggi. Bai Yue seperti harta karun, setelah Chen Chang'an mengajari Bai Yue berlatih. Setiap hari, dia bermain Tai Chi. Setelah berlatih Tai Chi, saya merasakan tubuh saya rileks tidak seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, kultivasinya telah disempurnakan kembali. Dalam hal budidaya, kecepatannya juga ditingkatkan. Setelah menghabiskan banyak energi untuk mengatur level di menara ujian, Chen Chang'an menghela nafas lega. Sekarang, tunggu saja dimulainya konferensi magang. Kyushu Ding tergantung di puncak menara percobaan, mengalir dengan cemerlang, dan ada juga kekuatan surgawi yang menakutkan dan menakjubkan yang dilepaskan darinya. Dalam 2 hari terakhir, banyak pembudidaya yang ingin langsung mengambil Kyushu Cauldron di puncak Tower of Trials. Namun, tidak ada satupun biksu yang berhasil mengambil Kyushu Cauldron. Dapat dikatakan bahwa bagi para biksu yang hadir, hampir lebih sulit bagi mereka untuk merebut Kyushu Cauldron secara langsung daripada bagi mereka untuk naik menuju keabadian. Setelah Chen Chang'an disibukkan dengan hal-hal yang ada di level Tower of Trials, tentunya dia menjalani kehidupan seperti ikan asin. Ketika saya tidak ada pekerjaan,
saya mendengarkan diskusi dan percakapan para beku melalui medan tak terkalahkan, dan saya juga menyaksikan pertempuran yang terjadi di medan tak terkalahkan. Di antara para beku, perkelahian adalah hal yang normal. Atau provokasi, pencurian harta, dendam dan kebencian, serta segala macam pergumulan akan muncul karena dibukanya gua budidaya di alam tak terkalahkannya, yang bisa dikatakan sebagai kehidupan. Pada saat yang sama, Chen Chang'an tidak lupa menyetujui persyaratan Qin Huanshui, dan akan memperhatikan keselamatan Qin Siwen. Namun, ketika Chen Chang'an melihat Qin Siwen di sebuah gua di domain tak terkalahkan, bahkan dia merasa iri. Di ranjang peri besar, ada 19 keindahan besar seperti bunga dan batu giok. Qin Siwen, bisakah ginjalmu menerimanya? Suang Xiu sangat senang, Qin Siwen benar-benar berada di desa yang lembut, keselamatannya tidak perlu dikhawatirkan oleh Chen Chang'an. Melihat kehidupan indah Qin Siwen di dalam gua, Chen Chang'an tidak bisa tidak berpikir bahwa pada malam dia berada di pavilion Yanyu di kota Hualong. Hati tenang Xianyu mulai gelisah dan bergumam. Sepertinya ada kota Fengtian di dekat Gunung Siwanda. Karena masih ada beberapa hari tersisa untuk konferensi pemagangan, apakah kamu ingin mendengarkan musik untuk satu malam? Setelah itu, Chen Chang'an tersenyum santai dan mengambil keputusan. Sebagai pria bertubuh besar dengan kekuatan dan darah yang kuat, mendengarkan musik sebagai hiburan adalah hal yang wajar. Gunakan bulan air bunga cermin. Sebuah klon muncul, membawa batu roh, lalu turun gunung. Klon tersebut masih menggunakan special effects full score untuk mengubah penampilannya dan mendengarkan musik untuk hiburan. Hal ini harus dilakukan secara diam-diam, tanpa memberitahukan orang lain. Kali ini, avatar yang dipadatkan melalui bunga cermin Sui Yue, yang memiliki basis budidaya Jindan, dapat sepenuhnya mencapai kota Fengtian sebelum gelap. Sayangnya, orang yang kesepian. Andai saja seorang pahlawan bisa menemaninya mendengarkan musik untuk hiburan. Sayangnya, aku tak terkalahkan, ketinggiannya terlalu dingin. Di bawah, skor penuh efek khusu. Klon tersebut tampak biasa-biasa saja, tampaknya hanya seorang biksu biasa yang sangat biasa. Dia turun gunung dari kuil panjang umur, berjalan melewati 100.000 gunung, dan menuju kota Fengtian. Bab 208 Cucu, beranikah kakek bertarung demi hidup dan mati? 100.000 gunung. Mo Wentian menutupi wajahnya dengan topeng tanpa wajah dan berjalan menuju menara ujian. Suara lelaki tua bermata satu itu terus terngiang-ngiang di benaknya. Kepala Mo Wentian hampir meledak saat mendengarnya. Kura-kura tua, kenapa kamu tidak bisa berhenti? Kepalaku akan meledak. Adik, sembahlah aku sebagai guru, menjadi abadi bukanlah mimpi. Mengapa kamu begitu terobsesi dengan pertemuan magang ini? Itu hanya alam bawah belaka. Di mana kamu bisa mengatakan bahwa guru yang tak tertandingi itu kuat? Kamu harus tahu bahwa aku adalah penguasa abadi Shen Luo Xianyu. Jika aku tidak mati, aku akan melenyapkan benua Kyushu ini dengan satu tamparan. Itu semua mudah. Kura-kura tua, tiuplah dengan keras. Jika kamu ingin melenyapkan benua Kyushu dengan satu tamparan, percaya atau tidak, Tuan tak tertandingi di Gunung Feixian dapat membunuhmu dengan jari kelingking. Orang tua bermata satu itu menepisnya, dia pikir dia ini siapa. Dia bisa membunuhku hanya dengan satu jari kelingking, itu hanya sombong, adik kecil, percaya atau tidak, Tuan tak tertandingi yang kamu katakan melihatku dan segera berlutut, dan memohon ampun sambil menangis. Kakek dipanggil nenek, saya tidak percaya. Mo Wentian sangat kesal. Meski dengan bantuan lelaki tua bermata satu itu, roh abadi yang ingin membawanya dihancurkan.
Tapi Mo Wentian membenci lelaki tua bermata satu yang melekat pada lautan kesadarannya seperti vampir dan menelan mana selama lebih dari 10 tahun. Jika kura-kura tuamu begitu kuat, mengapa kamu harus bersembunyi di lautan pengetahuanku selama lebih dari 10 tahun dan hidup dengan menyerap kekuatanku? Tepat ketika lelaki tua bermata satu itu ingin mengatakan sesuatu kepada Mo Wentian. Tiba-tiba, kekuatan yang menakutkan menyapu dari langit yang jauh. Ups, adik kecil, apakah alam abadi Tianjiao yang kamu provokasi sebelumnya? Sepertinya dia sudah merasakan nafasmu. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua bermata satu di lautan pengetahuan, Mo Wentian bersenandung. Kura-kura tua, kamu hanya ingin berbohong padaku, tapi aku tidak menyadarinya. Hehe, jangan salahkan aku karena mati di tangan domain abadi Tianjiao nanti. Mo Wentian bersiul dan melanjutkan. Setelah beberapa saat, Mo Wentian merasakan kekuatan yang kuat dan familiar menyapu seperti sungai yang mengalir melalui tanggul. Kali ini, dia dengan jelas menyadarinya, dan wajahnya berubah drastis. Pegang rumputnya, kok. Mo Wentian bahkan tidak memikirkannya, dia dengan cepat mengeluarkan harta rahasia dan ingin melarikan diri. Sudah terlambat. Fatian muncul sambil memegang pedang peri emas, menghalangi jalan Mo Wentian. Dia menatap dingin ke arah Mo Wentian di depannya. Mo Wentian mengenakan topeng tanpa wajah, jadi dia tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Saya tidak tahu apakah pria itu yang memerankannya sebelumnya. Mo Wentian mengungkapkan kepanikan di dalam hatinya saat ini, dan buru-buru meminta bantuan lelaki tua bermata satu itu. Namun, lelaki tua bermata satu di lautan pengetahuan sudah lama tidak terdengar. Andalkan, pria yang benar-benar tidak bisa diandalkan. Mo Wentian berusaha menenangkan dirinya sebanyak mungkin dan membungkuk, tidak rendah hati atau sombong. Orang Daois ini, mengapa kamu menghalangi jalanku? Fatian menatap dengan dingin, saling berhadapan dengan pisau horizontal. Lepaskan topengmu. Mo Wentian mengangguk. Letakkan tangan Anda di sudut topeng tanpa wajah, siap melepasnya. Namun saat dia hendak melepasnya, gerakannya terhenti lagi dan dia berkata, "Rekan Daois, jika Anda mengatakan turunkan, saya akan menurunkannya, bukankah itu sangat tidak tahu malu? Oke, aku akan membunuhmu jika kamu tidak membawaku." Bukanlah omong kosong untuk memotong langit, dan dia akan memotong dengan pisau. Tidak masalah, jika orang yang memakai topeng tanpa wajah di depannya adalah orang yang memprovokasi dia. Tapi selama Fatian tidak enak dipandang, bunuh dia. Saat itu, Fatianzi akan melepas topengnya untuk melihat apakah itu orang yang ingin dia bunuh. Fatian menebas dengan pisau, niat membunuh mengalir masuk. Untungnya, Mo Wentian sudah siap. Hancurkan jimat secara diam-diam. Segera setelah itu, tubuh itu berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang di tempatnya. Muncul lagi, sudah beberapa ratus meter jauhnya. Boom! Pisau itu dihindari oleh Mo Wentian dan ditebas ke tanah. Kekuatan mengerikan itu meninggalkan jurang berbentuk pisau yang menakjubkan tepat di bawah bumi. Berkat Mo Wentian juga dia memiliki harta rahasia di tangannya, jika tidak, dia harus mati. Ini benar-benar kamu. Mata Fatian sedingin kilat, melihat ke arah di mana Mo Wentian melarikan diri. Dengan niat membunuh, dia mengusirnya. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan Mo Wentian pergi. Karena Anda ingin memainkannya, maka kali ini Anda harus membayar harganya. Mo Wentian berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan seberuntung itu bertemu Fatian. Melihat pertempuran di langit, sama sekali tidak bunuh diri, dan bersumpah untuk tidak menyerah. Anda harus melarikan diri. Jika Anda terjebak oleh langit,
Aku benar-benar sudah selesai dengan diriku sendiri. Di belakangnya, kecepatan membelah langit sangat cepat, dan niat membunuh muncul. Segera setelah itu, cahaya keemasan melintas di belakangnya, dan pisau peri emas terlihat menyapu kulit kepala Mo Wentian. Saya kehilangannya dan hampir menggerakkan kepala saya. Pedang abadi emas melewati Mo Wentian dan mendarat di depan. Dalam sekejap, cahaya keemasan melimpah, dan pedang peri emas berubah menjadi gunung pedang yang megah, menghalangi jalan Mo Wentian. Mo Wentian tidak bisa melarikan diri, wajahnya menjadi pucat. Kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Pada saat ini, lelaki tua bermata satu itu mencibir dari lautan pengetahuan. Adik, kamu tidak bisa melarikan diri. Orang tua sialan, ini kesempatan sekali seumur hidup, pergi dan ambil orang itu. Xianyu Tianjiao memiliki banyak kartu truf. Jika saya pergi untuk merebut rumah, itu tidak berarti bunuh diri. Pria tua bermata satu itu memutar matanya ke arah Mo Wentian. Bukankah kamu penguasa abadi itu? Bukankah kamu sangat sombong? Bahkan penguasa gunung Feixian yang tiada taraf bukanlah lawanmu. Bukankah itu lebih dari cukup untuk menghadapi Tianjiao alam abadi yang bereinkarnasi ini? Hehe, adik. Karena kamu tidak percaya padaku, kenapa aku harus menghadapinya? Orang tua bermata satu itu mencibir. Mo Wentian sangat kesal. Orang tua yang sudah mati, kamu tetaplah berada di lautan pengetahuanku. Aku telah membesarkanmu selama lebih dari 10 tahun. Sekarang aku akan mati, dan aku tidak akan membantu, kamu serigala bermata putih. Orang tua bermata satu itu tertawa. Adik, kamu sedang terburu-buru, telepon kakek, dan aku akan membantumu. Kakek bantu aku. Mo Wentian tidak ragu-ragu. Cucunya sangat baik. Orang tua bermata satu di lautan pengetahuan itu tertawa. Sudut mulut Mo Wentian bergerak-gerak, dan dia tetap diam. Dia mengutuk generasi ke-18 nenek moyang lelaki tua bermata satu itu dengan darah. Pada saat ini, Fatian itu telah tiba, dan dia memandang Mo Wentian dengan dingin. Kali ini, aku akan melihat kemana kamu melarikan diri. Kamu berani bermain-main denganku. Kali ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Mo Wentian panik dan meminta lelaki tua bermata satu itu untuk membantu dengan cepat. Cucuku sayang, jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja jika kakekmu ada di sini. Ruang bicara. Di dalam tubuh Mo Wentian, kekuatan agung perlahan bangkit. Energi abadi di sekelilingnya dengan panik mengalir ke tubuh Mo Wentian. Pada saat ini, budidaya Mo Wentian di alam pemurnian Qi terus meningkat. Mo Wentian terkejut. Bagaimanakah barnya? Orang tua bermata satu itu tersenyum bangga. Ini adalah teknik rahasia jiwa ketuhanan saya, yang untuk sementara memadukan jiwa ketuhanan dengan lautan kesadaran Anda, dan Dao cocok. Mengandalkan energi abadi di sini dapat membantu Anda untuk sementara meningkatkan kultivasi Anda ke alam pemurnian kekosongan, tetapi kekuatannya dari alam pemurnian void terlalu kuat, terserah Anda. Tubuhnya tidak dapat membawa kekuatan alam pemurnian void dalam waktu lama, andalkan harta rahasia di tangan Anda, dan lawan dia dengan cepat, jika tidak, Anda akan sengsara setelahnya akhir dari teknik rahasia jiwa. Mo Wentian tidak peduli apa yang dikatakan lelaki tua bermata satu itu tentang penderitaannya, dia sangat bersemangat saat ini. Aliran energi abadi memasuki tubuh, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, memberinya perasaan menyegarkan dan menetes. Tangisan kakek ini lumayan. Dengan mengatakan itu, Mo Wentian mengeluarkan pedang abadi harta rahasia, menunjuk ke langit, dan berteriak. Cucu, berani melawan kakekmu sampai mati. Bab 209, Kerusakan Parah, Potong Langit dan Lawan Qin Xiuwen.
Sekarang Mowentian memiliki basis budidaya virtual, dia sangat melambung. Mengandalkan harta rahasia dan bantuan lelaki tua bermata satu, dia bertarung dengan Navatian di gunung berkekuatan 100.000 orang. Keduanya sangat kuat. Pertempuran yang terjadi juga membuat khawatir banyak biksu di 100.000 pegunungan. Mereka menyaksikan pertempuran itu. Sungguh biksu yang kuat, kekuatan ledakannya sungguh menakjubkan. Siapa topeng tak berwajah itu? Sepertinya dia bertarung dengan dewa pembunuh Fatian yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Benar, itu dia. Mungkinkah pria bertopeng ini juga seorang arogan surgawi? Kalau tidak, bagaimana dia bisa setara dengan dewa pembunuh Fatian? Fluktuasi horor, seperti gelombang badai, pertempuran sedang berlangsung. Wajah Fatian menjadi semakin jelek. Tanpa diduga, dia tidak bisa membunuh Mowentian terkutuk ini untuk waktu yang lama. Dia masih meremehkan kekuatan Mowentian. Keduanya bertarung sebentar, menarik lebih banyak biksu. Di Fatian dan Mowentian, luka yang mereka derita menjadi semakin serius. Melihat Mowentian tidak bisa menghadapi Fatian, dia tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, tubuh fisik Mowentian akan segera mencapai batasnya. Tidak bisa lagi menahan kekuatan jiwa mistisisme. Orang tua bermata satu itu berbicara dengan sungguh-sungguh. Kamu bukan lawannya, larilah. Jangan meminta Tuhan untuk mengerti. Orang tua, ini salahmu. Dia dan aku sama-sama terluka, jadi kenapa mereka bukan lawannya? Orang tua bermata satu itu mencibir. Anak bodoh, tubuh fisikmu biasa saja, dan kekuatanmu didukung penuh oleh keajaiban jiwa yang kakek berikan. Dan Navatian memiliki fisik yang kuat dan kekuatan tempur yang melonjak. Seharusnya dia adalah tubuh hegemoni dewa dan iblis, yang dirumorkan sebagai lawannya. Mendengar perkataan lelaki tua bermata satu itu, Mowentian yang penuh percaya diri dan ingin melawan Fatian seumur hidup dan mati, merasa berat di hatinya, namun ia mengetahui hal ini. Samar-samar, Navatian sedikit lebih unggul. Dia melemparkan harta rahasia yang menyerang. Gencatan senjata hari ini, kamu dan aku akan bertarung lagi di masa depan. Mowentian tidak ragu-ragu, berbalik dan lari. Melarikan diri, Fatian berteriak dengan marah, dan mengejarnya tanpa henti. Tubuh hegemoni dewa dan iblis, kekuatan tempurnya tidak ada habisnya, dan api emas membakar seluruh tubuh. Kecepatan merapal teknik sihir rahasia sangat cepat, dan butuh beberapa napas untuk mengejar Mowentian. Pegang rumput, kamu menggunakan narkoba, begitu cepat. Fatian, yang tiba-tiba mengejarnya, mengejutkan Mowentian. Fatian mendengus dingin, mengangkat tangannya dan memotong bilah cahaya yang tak tertandingi, seolah membelah dunia menjadi dua. Mowentian buru-buru menghindar, tapi Navatian sangat berpengalaman dalam pertarungan. Sisi lainnya adalah kepalan tangan, dan kekuatannya melonjak, seolah-olah berisi jutaan pound. Sebuah pukulan pecah, seperti gunung dan sungai hancur. Orang tua bermata satu itu merasakan niat membunuh dan buru-buru memanggil Mowentian untuk bersembunyi. Tapi Mowentian baru saja menghindari cahaya pisau tak tertandingi yang jatuh dari langit. Bagaimana dia masih memiliki energi untuk menghindari pukulan ini, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan harta rahasia. Pukulan ini, keras dan keras, mendarat di dada Mowentian dengan kejam. Mowentian mengerang, seluruh orang itu meledak dan menabrak gunung besar. Dadanya penyok karena pukulan, darah mengalir, dan dia sudah terluka parah. Jika bukan karena dia sekarang memiliki basis budidaya, dia akan menghilangkan sebagian besar kekuatannya. Jika tidak, pukulan Fatian akan merenggut nyawanya. Aku tidak akan mati kali ini, kan? Tubuhnya yang terluka parah
Buatnya tidak bisa bangun untuk waktu yang lama, dan Mo Wentian merasa pahit di hatinya. Kali ini benar-benar berakhir, aku tidak bisa hidup kembali untuk melihat adikku tercinta Ruhua. Tapi sekarang, raungan marah dan tak berdaya datang dari gunung. Siapa yang membuat masalah di luar gua anakku? Segera setelah itu, seorang pemuda berambut putih muncul dari gunung dengan pakaian acak-acakan. Wajahnya yang pucat pasi sepertinya terlalu memanjakan, tapi kekuatan yang memancar dari tubuhnya sangatlah kejam. Orang ini sebenarnya memiliki budidaya dewa transformasi Zhou Xiongtian. Dan pemuda berambut putih ini adalah adik dari Qin Huanshui, Qin Xiuwen. Dia menguap, lalu menatap dingin ke arah Mo Wentian yang telah menabrak pegunungan dan hampir menghancurkan guanya. Kamu tidak tahu kalau anak laki-laki dan perempuan ini berada pada titik kritis. Beraninya kamu membuat masalah di luar guaku, mengganggu seksualitas anak laki-laki ini, dan mencari kematian. Melihat pemuda berambut putih ini dan merasa bahwa basis kultivasi kuat yang melonjak dalam dirinya tidak lebih lemah dari Fatian, Mo Wentian membuat rencana. Dia melepas topeng tanpa wajahnya, memegangi dadanya, batuk darah, dan tampak sama menyedihkannya dengan penampilannya. Kemudian jari yang gemetar itu menunjuk ke langit. Rekan Daois, menurutmu apakah aku begitu sengsara? Apakah kamu terlihat seperti pembuat onar? Orang itulah yang mengatakan dia akan memberikan istrimu kepada misi-misi. Qin Xiuwen mengikuti jari Mo Wentian dan melihat Fatian. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan sekilas menyadari bahwa Fatian adalah seorang jenius surgawi. Dengan mendengus dingin, Qin Xiuwen naik ke langit, tubuhnya kurus dan lemah, berdiri di langit, seolah embusan angin bisa menjatuhkannya. Siapa yang mulia, yang membuat masalah di luar gua budidaya anak saya, dan datang untuk mengganggu anak saya? Xuanwu Xianyu, potong langit. Fatian membuka mulutnya, matanya berkedip karena niat bertarung. Di benua Kyushu, saya akhirnya melihat negeri dongeng Tianjiao yang sebenarnya. Fatian tentu saja ingin membunuhnya. Saya merasakan niat bertarung dan membunuh di mata Fatian. Qin Xiuwen tidak takut dan berbicara dengan ringan. Anak laki-laki ini adalah calon kepala keluarga Qin di Tianxuan Xianyu, ya Qin Xiuwen, saudara perempuan saya adalah Qin Huanshui, negaranya indah, terindah di Tianxian Xianyu, dan juga pemilik domain Tianxian Xianyu. Orang yang sekarat, tidak perlu tahu namanya. Siapa adikmu? Itu bukan urusanku. Fatian menyilangkan pedangnya dan menyerang Qin Xiuwen. Qin Xiuwen mendengus dingin, melihat sosoknya sangat halus dan tidak ada jejak yang dapat ditemukan. Untuk menghadapi serangan yang membelah langit, di saat yang sama, lengan kanannya tiba-tiba bergetar. Bentuknya semacam bentuk cakar burung. Setiap jari memiliki panjang beberapa meter, berwarna perak dan putih, dan kilat perak berputar-putar di sekitarnya, mengeluarkan suara berderak. Dari sana, ia mengeluarkan nafas yang berdebar-debar. Kekuatan kehancuran, menakutkan dan kuat. Qin Xiuwen ini adalah arogansi negeri dongeng, meskipun ia mengambil jalur budidaya ganda, namun kekuatannya secara alami tidak lebih lemah daripada memotong langit. Cakar raksasa berwarna putih keperakan sangat besar, dan menutupi langit hampir seketika. Boom! Petir perak terjalin secara vertikal dan horizontal, menebas dari cakar raksasa berwarna putih keperakan, mendominasi dan cepat. Dan ini adalah teknik rahasia Dao abadi, yang sangat kuat. Begitu dia bergerak, Qin Xiuwen menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan tidak meremehkan Fatian. Fatian mendengus dingin, gerakannya sederhana dan lugas, dia menyayat dengan pisau, dan menghadapinya dengan tenang. Cahaya pedang emas tak terkalahkan, dan kekuatan muncul, memenuhi dunia. Di kejauhan, banyak kultivator yang menyaksikan,
dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Di antara mereka, banyak di antara mereka yang merupakan sosok Arok An benua Kyushu. Namun dibandingkan dengan Fatian dan Qin Shi-Huan, arogansi negeri dongeng, kesenjangan kekuatannya masih terlalu besar. Dibandingkan dengan kekuatannya, nampaknya yang satu ada di langit dan yang lainnya di tanah. Pertarungan yang dahsyat, kekuatan yang menakutkan, mengejutkan, membuat kulit kepala orang mati rasa dan pikiran mereka bergetar. Gunung-gunung hancur, bumi hancur di mana-mana, pohon-pohon tua tumbang, dan asap mengepul. Keduanya berimbang dan bertarung secara seimbang. Ini adalah kekuatan tempur dari alam abadi Tianjiao, sungguh mengerikan. Benar, apalagi berperang melawan Tianjiao alam abadi ini, bahkan jika itu terkontaminasi setelah pertempuran mereka, saya khawatir mereka akan mati. Hei, bagaimana dengan pertemuan magang beberapa hari lagi? Banyak biksu yang khawatir. Bab 210, Saudara Jiang Mo, Chen Chang'an adalah ayahku. Adapun pertarungan sengit antara Qin Shi-Huan dan Fatian, Mo Wentian tidak peduli. Tentu saja ia tetap berharap dalam pertarungan antara Fatian dan Qin Shi-Huan, Qin Shi-Huan akan menang bahkan membunuh Fatian. Namun melihat pertempuran tersebut, tidak mudah bagi Qin Shi-Huan untuk membunuh Fatian. Neneknya, Fatian, tunggu, suatu hari aku akan membunuhmu. Jika kamu tidak mati kali ini, kamu harus melarikan diri. Setelah meminum pil penyembuh, Mo Wentian hampir tidak bisa bergerak, dan segera melarikan diri. Setelah mendaki beberapa gunung, wajah Mo Wentian menjadi lebih pucat, pemulihan dari luka-lukanya sangat lambat, dan tubuhnya sangat kesakitan, seolah-olah akan meledak. Merosot di bawah pohon kuno, dia terengah-engah. Di lautan pengetahuan, suara lelaki tua bermata satu terdengar. Setelah melakukan misteri jiwa ilahi, konsumsi saya cukup besar, dan saya perlu tidur selama beberapa hari, dan tubuh Anda sekarang sedang diserang oleh mistisisme jiwa ilahi. Temukan tempat untuk bersembunyi dan berkultivasi dengan baik. Jika saya menemui bahaya lagi, aku akan tertidur. Aku tidak bisa membantumu hari ini. Setelah berbicara, lelaki tua bermata satu itu kehilangan suaranya. Tubuhku sangat sakit hingga aku tidak bisa bergerak, di mana aku bisa bersembunyi. Mo Wentian sangat tidak berdaya dan hanya bisa terus minum obat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dan saat ini, Mo Wentian melihat seorang pemuda biasa-biasa saja lewat. Matanya berbinar dan dia buru-buru berhenti. Rekan Daois, mohon tetap di sini. Sebagai penguasa domain tak terkalahkan, Chen Chang'an secara alami memperhatikan pertarungan antara Qin Shi-Huan dan Fatian. Namun, karena Fatian dan Qin Shi-Huan sama-sama merupakan arogansi dari domain abadi, bukan pelindung yang mulia abadi yang mengambil tindakan. Menurut kondisi Qin Huanshui, Chen Chang'an tidak perlu membantu Qin Shi-Huan. Dia terus berpikir sejenak sambil menyaksikan pertarungan antara Fatian dan Qin Shi-Huan. Sambil melanjutkan perjalanan, kami menuju ke kota Fengtian. Tapi saya tidak menyangka bahwa di bawah skor penuh efek khusus, karakter saya yang biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Dia berhenti dan memandang Mo Wentian, seorang pemuda yang terluka parah duduk di bawah kayu kuno. Chen Chang'an tahu tentang pertarungan antara Mo Wentian dan Fatian. Tentu saja, dia hanyalah seorang pemakan melon. Awalnya, Chen Chang'an mengira Mo Wentian akan mati di tangan Fatian. Tanpa diduga, Qin Shi-Huan tiba-tiba merasa terganggu. Ini menarik Qin Shi-Huan dan Fatian untuk bertarung. Biarkan Mo Wentian lolos dari hidup dan mati. Harus katakan, keberuntungan Mo Wentian sangat bagus. Dia tersenyum dan bertanya pada Mo Tiandao. Rekan Daois,
Ada apa kamu memanggilku? Wajah Mo Wentian sangat pucat. Meski sudah meminum banyak obat, ia tetap tidak bisa menyembuhkan lukanya. Ini bukan hanya karena dia mendapat pukulan keras dari Fatian. Yang lebih penting adalah efek samping yang ditinggalkan oleh keajaiban jiwa yang dilakukan lelaki tua bermata satu itu untuknya. Aku tidak bisa bergerak sendiri sekarang. Mintalah seseorang untuk membantu dan pindahkan diri Anda ke tempat yang aman. Mo Wentian mengeluarkan 100 batu roh berkualitas tinggi. Rekan Daois, bawa aku ke tempat yang aman, batu roh ini milikmu. Chen Chang'an mengerutkan kening. Untuk pertama kalinya, seseorang menggunakan batu roh terbaik untuk mengusirnya. Anda mengatakan bahwa 100 batu abadi berkualitas tinggi hampir sama. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya. Tidak tertarik. Mendengar perkataan Chen Chang'an, Mo Wentian sangat marah. Apa yang tidak tertarik? Ini adalah 100 batu roh kualitas terbaik. Ini bukan batu roh tingkat rendah, tingkat menengah, atau tingkat tinggi, tetapi batu roh tingkat atas. Batu roh berkualitas tinggi, Anda, seorang kultivator jindan yang tampak biasa, bahkan tidak bisa meremehkannya. Chen Chang'an berbalik untuk pergi. Lalu Mo Wentian buru-buru menyimpannya. Entah sampai kapan Fatian dan Qin Siwen akan bertarung. Jika mereka tidak bertarung lagi, Fatian akan mengejar mereka dan langsung membunuhnya. Rekan Daois, jika ada yang ingin Anda katakan, selama Anda membawa saya ke tempat yang aman, berapa banyak batu roh yang Anda inginkan, dan minta harganya. Sudah takdir untuk bertemu satu sama lain, dan itu tidak bisa dinegosiasikan. Petik 2. Lagi pula, aku hanya butuh sesama penganut Tao untuk mengajakku jalan-jalan, dan aku bisa mendapatkan banyak batu roh. Harum kan? Tidak harum sama sekali. Chen Chang'an tidak tertarik dan segera pergi. Rekan Daois, Ting Dewa di sini lagi. Melihat Chen Chang'an hendak pergi, Mo Wentian mengungkapkan bahwa dia sangat bingung. Tidak ada biksu di sekitar sini. Chen Chang'an sudah pergi, siapa yang dia minta bantuan? Tampaknya bertekad, Mo Wentian menghela nafas. Rekan Daois, tahukah Anda apa hubungan antara Chen Chang'an, tangan tak terkalahkan di dunia, guru tak tertandingi yang berkultivasi di Gunung Feixian? Ini pertikaian, sebenarnya dia adalah ayahku. Chen Chang'an menghentikan langkahnya, dan berdiri diam dengan punggung menghadap Mo Wentian. Mo Wentian bangga pada dirinya sendiri. Adikku, di 100.000 gunung ini, aku tidak percaya Tuan yang tiada taranya tidak bisa membodohimu. Benar untuk mengenali ayahnya, biarkan saja Chen Chang'an membawanya ke tempat yang aman, dan dia akan membayarnya. Harus dikatakan bahwa Mo Wentian sangat pintar. Jika dia adalah seorang kultivator lain, bahkan jika dia tidak mempercayainya, dia masih memiliki keraguan. Kemudian Mo Wentian mengeluarkan beberapa harta rahasia lagi. Mo Wentian mengetahui dari lelaki tua bermata satu itu bahwa harta rahasia ini semuanya adalah artefak abadi. Ketika dia mengeluarkan beberapa harta rahasia, Mo Wentian tidak akan percaya bahwa Chen Chang'an tidak akan mempercayai kata-katanya. Lagi pula, selain penguasa Gunung Feixian yang tiada taranya, siapa lagi yang bisa menemukan begitu banyak harta rahasia? Rekan Daois, apakah kamu yakin Tuan yang tiada taranya memiliki putramu? Chen Chang'an tanpa ekspresi, berbalik dan bertanya. Namun, Mo Wentian tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya, dan potongan harta rahasia muncul, mengelilingi tubuhnya. Harta rahasia bersinar dengan segala jenis cahaya peri, mengalir dengan fluktuasi kekuatan yang luar biasa. Jika Anda berganti ke biksu lain, Anda pasti akan terkejut dengan harta rahasia ini. Rekan Daois, ini semua diberikan kepadaku oleh ayahku. 1 potong setahun,
tahun ini aku 16 tahun, itu berarti 16 artefak. Katakan padaku, selain ayahku, siapa lagi yang bisa menemukan begitu banyak harta rahasia? Mulut Chen Chang'an bergerak-gerak. Suara ini, ayahku, sangat halus. Jika bukan karena saya akan mempercayainya. Mo Wentian melambaikan tangannya dan menyimpan semua harta rahasia. Ia tetap paham bahwa kekayaan itu tidak diungkapkan. Sebagai ganti biksu yang lebih kuat, dia tidak akan pernah berani memamerkan harta rahasia ini. Teman Daois, selama kamu mengajakku jalan-jalan, kamu bisa menjalin hubungan baik denganku. Ngomong-ngomong, apa yang kamu sebut sesama Daois? Jiang Xiaobai. Nama saya Mo Wentian, dan rekan Daois saya lebih tua dari saya, jadi saya memanggilnya Saudara Jiang. Sekarang ayahku mengasingkan diri di Gunung Feixian. Aku tidak tahu apakah sesuatu terjadi padaku. Jika Saudara Jiang bersedia menyelamatkanku, aku akan kembali dan menghela nafas lega pada ayahku dan menerimamu sebagai murid. Meskipun Anda hanya memiliki basis budidaya jindan, saya jamin di masa depan, Anda akan menjadi seorang master. Chen Chang'an mendengarkan trik hebat Mo Wentian. Sayangnya Chen Chang'an memiliki atribut kekebalannya sendiri, dan menjentikkan jari tidak ada gunanya baginya. Saya haru. S mengatakan bahwa sangat menarik melihat orang yang tidak tahu malu dan tidak tahu malu seperti Mo Wentian bersaing dengan Wu Ming. Chen Chang'an memutuskan untuk bermain dengannya. Chen Chang'an tersenyum dan membungkuk. Karena rekan Daois dipanggil Saudara Jiang, maka saya akan memanggil rekan Daois Saudara Mo. Mo Wentian sangat gembira, dia terselamatkan. Dia buru-buru membungkuk, Saudara Mo telah melihat Saudara Jiang. Saya tidak tahu kemana tujuan Saudara Jiang sekarang. Dia bertanya, aku sudah lama berada di pegunungan, dan hari ini aku sangat energik. Aku ingin pergi ke kota Fengtian untuk mendengarkan musik sebagai hiburan. Apakah kamu ingin pergi bersama Modi? Mata Mo Wentian berbinar. Mendengarkan musik untuk hiburan, Modi ini pandai. Pergi bersama, kalian harus pergi bersama. Sekarang 100.000 gunung itu benar dan salah, dan mereka tidak sabar menunggu. Karena masih ada 4 atau 5 hari tersisa untuk konferensi pemagangan, ayo pergi ke kota Fengtian. Saya khawatir Fatian tidak dapat membayangkan dia kembali ke kota Fengtian bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya. Namun sayang sekali saya tidak bisa berkultivasi di negeri dongeng akhir-akhir ini. Wajah Mo Wentian pucat, dan dia berdiri dari bawah pohon kuno dengan susah payah. Saudara Jiang ada di sini untuk membantu Saudara Mo.